Malam itu terasa berbeda. Entah kenapa hatiku gelisah sejak sore. Aku duduk sendiri di ruang tamu yang terlalu sunyi untuk ukuran rumah tangga yang katanya bahagia. Suamiku bilang ia ada acara penting bersama rekan bisnis. Dan mertua, seperti biasa, mendukung tanpa banyak tanya. Aku mencoba mengalihkan pikiran, membuka ponsel sekedar untuk mencari hiburan. Namun satu unggahan yang muncul di beranda membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Sebuah pesta. Bukan pesta biasa, ini pesta mewah yang penuh gemerlap. Lampu kristal menggantung tinggi, meja-meja dihiasi bunga impor yang mahal, dan para tamu mengenakan pakaian elegan seolah sedang menghadiri perayaan kelas atas. Aku mengerenyit, merasa aneh sekaligus familiar. Dekorasi itu bukan sekedar mirip, itu sangat mirip dengan konsep yang pernah aku diskusikan dengan seorang event organizer beberapa bulan lalu. Konsep yang akhirnya kubatalkan karena dianggap terlalu boros oleh suamiku. Tanganku mulai menggemetar saat aku memperbesar gambar itu. Dan di sanalah, semuanya runtuh dalam 1 detik. Di tengah pesta, berdiri seorang pria yang sangat kukenal. Suamiku. Wajahnya berseri-seri, senyumnya lebar, jauh berbeda dari ekspresi dingin yang sering ia tunjukkan padaku di rumah. Ia mengenakan jas mahal yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Namun yang membuat dadaku terasa sesak bukanlah itu. Di sampingnya, seorang perempuan berdiri begitu dekat. Tangannya melingkar manja di lengan suamiku. Perempuan itu tertawa lepas, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aku mengenalnya. Perempuan itu, pelakor yang selama ini hanya menjadi bayangan buruk dalam pikiranku, kini berdiri nyata di depan mata, bahkan dengan posisi yang seharusnya menjadi milikku. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini mungkin salah paham, mungkin hanya rekan kerja, mungkin hanya sudut pengambilan gambar yang menipu. Tapi hatiku menolak percaya pada kebohongan itu. Cara mereka saling menatap, cara tubuh mereka begitu dekat, itu bukan hubungan biasa. Itu hubungan yang sudah melampaui batas. Namun, luka itu belum berhenti di situ. Aku mulai memperhatikan detail lain. Dekorasi panggung, susunan bunga, bahkan warna taplak meja, semuanya terlalu familiar. Otakku mulai menyusun potongan-potongan yang sebelumnya terasa terpisah. Ini bukan hanya pesta. Ini adalah pesta yang dibayar dari sesuatu yang sangat aku kenal. Sesuatu yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati. Dadaku terasa sesak. Nafasku memburu. Aku menyadari satu hal yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan cinta, tapi tentang pengkhianatan kepercayaan. Tentang bagaimana semua yang mereka nikmati malam ini kemungkinan besar berasal dari uang yang kukumpulkan dengan kerja keras, dari setiap lembur, dari setiap pengorbanan yang aku lakukan demi keluarga ini. Tanganku tak berhenti gemetar. Ponsel itu terasa berat di genggamanku. Di luar sana, mereka tertawa di bawah cahaya lampu mewah. Sementara di sini, aku duduk dalam keheningan, menyaksikan hidupku runtuh melalui sebuah layar kecil. Malam itu, akhirnya aku mengerti. Yang hancur bukan hanya hatiku, tapi juga seluruh ilusi tentang rumah tangga yang selama ini kupertahankan mati-matian. Dengan napas yang masih tak beraturan, aku terus menelusuri unggahan itu. Jariku bergerak pelan, seolah takut menemukan kenyataan yang lebih menyakitkan. Namun di saat yang sama, aku tak mampu berhenti. Setiap foto yang kuusap ke samping terasa seperti pisau yang mengiris perlahan. Dan benar saja, semakin dalam aku melihat, semakin jelas kenyataan itu terpampang tanpa rasa bersalah. Di salah satu foto, kamera menangkap sudut yang lebih luas. Aku langsung terpaku. Di sana, bukan hanya suamiku dan perempuan itu. Di sisi lain meja, duduk dengan anggun dan wajah penuh kebanggaan, mertuaku. Ia tersenyum lebar, bahkan terlihat berbicara akrab dengan perempuan itu. Tidak ada kecanggungan, tidak ada penolakan. Justru sebaliknya, seolah perempuan itu sudah menjadi bagian dari keluarga.
Hatiku benar-benar runtuh di titik itu. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik, menghormati, melayani, bahkan menahan banyak hal demi menjaga keharmonisan. Aku menerima sikap dingin, komentar pedas, dan perlakuan yang seringkali tak adil. Aku pikir semua itu akan terbayar dengan penerimaan suatu hari nanti. Tapi malam ini, semua harapan itu hancur dalam satu pemandangan yang tak terbantahkan. Mereka tertawa bersama. Mereka terlihat bahagia tanpa aku. Aku membaca komentar-komentar di unggahan itu. Masya Allah, pestanya mewah banget. Cocok banget mereka berdua. Pasangan serasi akhirnya diumumkan juga. Aku tercekak. Tanganku menutup mulutku sendiri, menahan isak yang hampir pecah. Dunia luar melihat mereka sebagai pasangan. Dunia luar merayakan hubungan yang seharusnya tidak pernah ada. Dan yang lebih menyakitkan, tak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik kemewahan itu ada seseorang yang sedang dihancurkan perlahan. Mataku kembali menatap layar, kali ini dengan sudut pandang berbeda. Aku tidak lagi melihat sebagai seorang istri yang dikhianati. Aku melihat sebagai seseorang yang mengelola semua keuangan keluarga. Dan di saatlah detail demi detail mulai terlihat jelas. Perhiasan yang ia kenakan, aku tahu harganya. Aku pernah menolak membelinya untuk diriku sendiri karena merasa terlalu mahal. Gaun yang ia pakai, brand yang sama yang pernah kutinggalkan di keranjang belanja karena ingin berhemat. Bahkan dekorasi dan venue itu, aku pernah menghitung estimasi biayanya. Semuanya terlalu familiar, terlalu spesifik untuk disebut kebetulan. Dan di sanalah kesadaran itu menghantamku tanpa ampun. Ini bukan sekedar dugaan, ini fakta. Uang yang mereka gunakan kemungkinan besar adalah uangku. Uang yang kukelola, yang kukumpulkan dengan penuh tanggung jawab, yang seharusnya digunakan untuk masa depan kami. Air mataku jatuh tapi kali ini berbeda. Bukan lagi tangisan penuh luka yang lemah. Ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang dingin. Sebuah kesadaran yang tajam mulai terbentuk. Mereka mungkin mengira aku tidak tahu. Mereka mungkin mengira aku akan diam. Mereka mungkin mengira aku lemah. Tapi mereka lupa satu hal penting. Aku tahu persis dari mana uang itu berasal. Dan yang lebih penting, aku tahu bagaimana menghentikannya. Malam semakin larut, tapi aku masih terpaku di tempat yang sama. Ponsel di tanganku terasa dingin, namun pikiranku justru semakin panas oleh berbagai kemungkinan yang berputar tanpa henti. Aku tidak lagi sekedar melihat unggahan itu sebagai sebuah kejadian. Aku mulai membedahnya, seperti seseorang yang sedang mencari bukti dalam sebuah pengkhianatan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Lalu aku membuka aplikasi keuangan yang selama ini menjadi tanggung jawabku sepenuhnya. Sejak awal pernikahan, suamiku selalu berkata bahwa aku lebih teliti dalam mengatur uang. Ia mempercayaiku, atau setidaknya itu yang selama ini aku yakini. Semua akses utama ada di tanganku. Aku yang mengatur pemasukan, pengeluaran, investasi, hingga tabungan masa depan. Namun malam ini, untuk pertama kalinya, aku membuka semua itu bukan sebagai penjaga, tapi sebagai seseorang yang ingin mencari kebenaran. Jari-jariku bergerak cepat, membuka riwayat transaksi dalam beberapa bulan terakhir. Awalnya semuanya tampak normal. Tagihan rutin, belanja kebutuhan rumah, transfer ke rekening keluarga. Tapi semakin aku menggulir ke bawah, semakin aku menemukan sesuatu yang janggal. Transaksi dalam jumlah besar. Transfer ke rekening yang tidak familiar. Pembayaran ke vendor-vendor yang terasa sangat cocok dengan apa yang kulihat di pesta itu. Jantungku kembali berdegup kencang. Aku mulai mencocokkan satu persatu. Nama dekorator, nama catering, bahkan nama butik perhiasan yang pernah kulihat di pusat perbelanjaan elit. Semuanya ada. Semuanya tercatat. Dan jumlahnya
jauh lebih besar dari yang pernah kami sepakati dalam pengeluaran rumah tangga. Tanganku berhenti sejenak. Ada satu transaksi yang membuatku benar-benar terdiam. Nominalnya sangat besar, ditransfer beberapa minggu lalu. Keterangan transfernya singkat, tapi cukup jelas untuk membuatku mengerti. Ini adalah pembayaran untuk sebuah acara besar. Pesta itu. Aku memejamkan mata mencoba mencerna kenyataan yang terlalu pahit. Selama ini aku selalu berhati-hati menggunakan uang. Bahkan untuk diriku sendiri, aku sering menahan keinginan demi memastikan masa depan kami tetap aman. Tapi di balik semua itu, mereka dengan mudahnya menggunakan uang tersebut untuk merayakan hubungan yang menghancurkan aku. Aku tersenyum pahit. Jadi ini cara mereka bekerja. Mengambil perlahan, menyembunyikan dalam angka-angka, berharap aku tidak akan menyadari. Mungkin mereka mengira aku terlalu sibuk. Mungkin mereka mengira aku terlalu percaya. Atau mungkin mereka benar-benar menganggapku bodoh. Namun yang paling menyakitkan, bukanlah jumlah uang yang hilang. Tapi faktanya kepercayaan yang kuberikan sepenuhnya, justru dijadikan celah untuk mengkhianatiku. Aku menatap layar itu lama. Semua bukti sudah ada di depan mata. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Tidak ada alasan untuk bertahan dalam kebohongan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku tidak merasa hancur. Aku merasa sadar. Perlahan aku meletakkan ponselku di meja. Ruangan itu masih sama. Sunyi, dingin, dan terasa kosong. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Jika sebelumnya aku dipenuhi luka dan kebingungan, kini ada ketenangan yang aneh. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena akhirnya aku melihat semuanya dengan jelas. Aku bangkit dari sofa, melangkah menuju meja kerja kecil di sudut ruangan. Laptopku masih menyala, seolah menunggu sejak tadi. Aku duduk, menatap layar kosong beberapa detik, sebelum akhirnya mulai bergerak. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal kendali. Aku membuka sistem keuangan utama yang selama ini hanya bisa diakses olehku. Lapisan demi lapisan keamanan kulewati dengan mudah. Sidik jari, kata sandi, verifikasi tambahan. Semua ini kubuat sendiri, dengan standar yang bahkan suamiku tidak pernah benar-benar pahami. Ia hanya tahu bahwa semuanya aman di tanganku. Dan malam ini, aku menyadari sesuatu yang mereka lupakan. Semua yang mereka gunakan masih berada di bawah kendaliku. Dashboard keuangan itu terbuka sempurna. Semua rekening, kartu, investasi, hingga limit kredit terpampang jelas di hadapanku. Aku melihat angka-angka yang selama ini kujaga dengan penuh tanggung jawab. Angka-angka yang kini terasa seperti bukti bisu dari pengkhianatan yang terjadi di belakangku. Aku mulai menelusuri satu persatu. Rekening utama, aktif. Kartu kredit tambahan, digunakan berkali-kali malam ini. Limit transaksi, masih terbuka lebar. Aku bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di sana. Musik masih berdentum, gelas-gelas beradu, dan mereka masih tertawa, tanpa tahu bahwa semua itu berdiri di atas sesuatu yang rapuh. Sangat rapuh. Aku menggerakkan kursor perlahan. Tidak terburu-buru, tidak panik. Justru sebaliknya, aku sangat tenang. Karena untuk pertama kalinya, aku berada di posisi yang benar-benar mengendalikan keadaan. Di layar, ada beberapa opsi yang jarang sekali kugunakan. Pengaturan akses, pembatasan transaksi, penonaktifan sementara. Aku berhenti di satu bagian. Kelola akses pengguna. Di sana, tertera nama suamiku. Juga beberapa akses tambahan yang selama ini kuberikan untuk memudahkan transaksi sehari-hari. Dulu, aku memberikannya dengan rasa percaya penuh, tanpa curiga, tanpa rasa takut. Sekarang, semua itu terasa seperti kesalahan yang terlalu lama dibiarkan. Aku menarik nafas dalam. Jari telunjukku melayang di atas touchpad. Satu gerakan kecil saja, dan semuanya akan berubah. Namun, aku tidak langsung menekan apapun. Aku bersandar sejenak, menatap layar dengan mata yang kini jauh lebih tajam. Aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan.
Bukan sekedar kehilangan uang, tapi kehilangan kendali. Kehilangan rasa aman. Kehilangan sesuatu yang selama ini mereka anggap akan selalu ada. Dan malam ini, aku akan memastikan mereka merasakannya. Mataku masih terpaku pada layar laptop, menelusuri setiap detail transaksi yang kini terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menyatu dengan jelas. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kemungkinan salah paham. Semua angka, semua nama vendor, semua waktu transaksi, semuanya menunjuk pada satu hal yang sama. Pesta itu memang dibiayai dari uangku. Aku memperbesar salah satu transaksi. Nominalnya begitu besar hingga membuatku terdiam beberapa detik. Itu bukan angka yang bisa dianggap sepele. Itu adalah jumlah yang selama ini kujaga mati-matian, yang bahkan tak pernah berani kugunakan untuk kepentingan pribadiku sendiri tanpa berpikir 1000 kali. Namun bagi mereka, angka itu seolah tak berarti apa-apa. Aku menggulir ke bawah lagi. Ada pembayaran untuk perhiasan. Aku bahkan masih ingat momen ketika aku berdiri di depan etalase toko itu, memandangi sebuah kalung sederhana yang kuinginkan. Saat itu, aku mengurungkan niat, berpikir bahwa lebih baik uangnya disimpan untuk kebutuhan lain. Tapi sekarang, perempuan itu mengenakan sesuatu yang jauh lebih mahal, dibayar dengan uang yang sama. Dadaku terasa panas. Tapi anehnya, aku tidak lagi ingin menangis. Aku membuka catatan keuangan yang selama ini selalu kususun rapi. Setiap pemasukan, setiap pengeluaran, semua tercatat dengan detail. Di sana, aku melihat bagaimana aku menekan biaya hidup, bagaimana aku menahan keinginan, bagaimana aku berusaha menjadi istri yang bijak dalam mengelola keuangan keluarga. Dan di sisi lain, tanpa sepengetahuanku, mereka menguras semuanya. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena ironis. Selama ini aku bangga karena merasa dipercaya. Merasa memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan rumah tangga. Tapi kenyataannya, aku hanya dijadikan alat, penjaga uang yang diam-diam diambil oleh orang-orang yang seharusnya menjagaku. Aku bersandar di kursi, menatap langit-langit. Kepalaku terasa penuh, tapi pikiranku justru semakin jernih. Ada satu kesadaran yang perlahan muncul. Aku tidak bisa lagi berada di posisi ini. Tidak bisa lagi menjadi orang yang hanya melihat, hanya menahan, hanya menerima. Jika aku terus diam, mereka akan terus melangkah lebih jauh. Tanganku kembali bergerak ke arah laptop. Kali ini bukan untuk mencari bukti. Semua bukti sudah cukup. Sekarang, ini tentang keputusan. Aku kembali membuka dashboard utama. Semua akses masih terbuka. Semua jalur keuangan masih berjalan seperti biasa. Seolah tidak ada yang salah. Seolah semuanya aman. Padahal, tidak. Aku menatap satu persatu fitur yang tersedia. Pembatasan transaksi, penarikan akses, penguncian sementara. Semua opsi itu selama ini hanya kupandang sebagai alat pengaman. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah benar-benar kugunakan. Tapi malam ini, semuanya berubah. Jari-jariku berhenti di satu bagian yang paling krusial. Aku tahu, jika aku memilih untuk melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Ini bukan keputusan kecil. Ini bukan sekedar reaksi emosional. Ini adalah garis batas. Aku menarik napas panjang, mencoba merasakan detak jantungku yang kini lebih stabil. Tidak ada lagi gemetar, tidak ada lagi ragu yang menguasai. Yang tersisa hanyalah satu hal. Kepastian. Ruangan itu kembali sunyi. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar samar, seolah menghitung setiap detik menuju keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku masih duduk di depan laptop. Layar terang itu menjadi satu-satunya sumber cahaya di tengah gelapnya malam. Di hadapanku, satu tombol kecil terlihat begitu sederhana. Nonaktifkan semua akses.
Tulisan itu tidak besar, tidak mencolok, tapi dampaknya akan sangat besar. Aku tahu persis apa yang akan terjadi jika tombol itu ditekan. Semua kartu akan langsung ditolak. Semua transaksi akan gagal. Semua jalur yang selama ini mereka gunakan untuk menikmati uang itu akan terputus dalam sekejap. Aku menatap tombol itu lama. Dalam benakku, berbagai kemungkinan bermunculan. Bagaimana reaksi mereka? Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka marah? Atau justru panik? Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa aku masih ragu? Aku memejamkan mata sejenak. Bukan untuk menghindar, tapi untuk mengingat. Mengingat semua yang telah terjadi. Senyum mereka di pesta itu. Tawa yang begitu lepas. Cara mereka berdiri berdampingan, seolah aku tidak pernah ada. Dan yang paling menyakitkan, cara mereka menggunakan sesuatu yang seharusnya dijaga bersama untuk menghancurkanku. Perlahan aku membuka mata. Rasa ragu itu hilang. Digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Kendali. Aku menggeser kursor mendekati tombol itu. Jari telunjukku bersiap. Tidak ada alasan untuk menunda. Tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkan. Mereka sudah membuat pilihan mereka. Sekarang, ini pilihanku. Klik. Satu suara kecil yang hampir tak terdengar, tapi langsung diikuti oleh perubahan besar yang tak terlihat. Sistem memproses perintah itu dalam hitungan detik. Di layar, satu persatu, status berubah. Rekening utama terkunci. Kartu kredit dinonaktifkan. Akses pengguna dicabut. Aku menatap layar itu tanpa ekspresi. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada kepuasan berlebihan. Hanya ketenangan yang aneh. Seolah semuanya akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya. Beberapa detik kemudian, notifikasi mulai bermunculan. Transaksi ditolak. Pembayaran gagal. Akses dibatasi. Aku bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di sana. Musik mungkin masih terdengar. Tapi suasana pasti mulai berubah. Senyum yang tadi begitu lebar perlahan menghilang. Kebingungan mulai muncul. Dan dalam waktu singkat, kepanikan akan mengambil alih. Aku bersandar perlahan. Menatap layar yang kini dipenuhi notifikasi. Ini baru permulaan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu bermula, aku merasa benar-benar memegang kendali. Di tempat pesta itu berlangsung, semuanya masih terlihat sempurna. Setidaknya untuk beberapa detik pertama setelah aku menekan tombol itu. Musik masih mengalun lembut, lampu kristal tetap berkilau, dan para tamu masih tertawa menikmati suasana mewah yang mereka kira akan berjalan tanpa celah hingga akhir malam. Namun perlahan, retakan mulai muncul. Seorang pelayan terlihat mendekati meja kasir dengan wajah bingung. Ia berbisik cepat kepada manajer acara. Di sisi lain, seorang tamu mencoba melakukan pembayaran tambahan, mungkin untuk minuman atau layanan khusus. Namun mesin pembayaran itu mengeluarkan suara yang berbeda. Bukan bunyi konfirmasi, melainkan penolakan. Transaksi gagal. Awalnya hanya 1, lalu 2, lalu 3. Dalam hitungan menit, bisikan kecil mulai menyebar seperti api. Vendor catering mulai saling bertanya. Tim dekorasi terlihat gelisah. Seseorang mencoba menghubungi pihak pembayaran, tapi hasilnya sama. Semua akses yang biasanya lancar, kini seperti terputus dari sumbernya. Di tengah semua itu, suamiku masih berdiri di pusat perhatian. Namun senyumnya mulai goyah. Ia mengeluarkan ponsel, mencoba melakukan sesuatu. Mungkin mengecek saldo, mungkin mencoba transfer. Namun hasilnya sama.
gagal. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat benar-benar kehilangan kendali. Mertua yang mulai menyadari perubahan suasana segera mendekat. Wajahnya tidak lagi penuh senyum. Ia bertanya dengan nada mendesak. Suamiku menjawab singkat, tapi cukup untuk membuat ekspresi mertua berubah drastis. Panik. Dan di saat itulah, pesta mewah yang tadi tampak sempurna, berubah menjadi panggung kekacauan yang tak terhindarkan. Di rumah yang sunyi, aku duduk dengan tenang. Kontras yang begitu tajam dibandingkan dengan kekacauan yang sedang terjadi di sana. Di hadapanku, layar ponsel terus menyala dengan notifikasi yang masuk tanpa henti, seolah menjadi jendela kecil yang memperlihatkan dampak dari satu keputusan yang baru saja kuambil. Panggilan masuk pertama muncul. Nama suamiku. Aku menatap layar itu beberapa detik. Deringnya terdengar nyaring di ruangan yang sepi. Tapi aku tidak langsung mengangkatnya. Aku membiarkannya berdering, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, panggilan kedua masuk. Lalu, ketiga. Aku menarik nafas pelan lalu akhirnya menyentuh layar. "Halo?" Jawabku singkat. Tenang. Di seberang sana, suara yang biasanya terdengar penuh kendali kini berubah total. Panik, terburu-buru, bahkan sedikit gemetar. "Kamu lagi ngapain? Ini kenapa semua kartu nggak bisa dipakai? Sistemnya error ya? Cepat perbaiki." Aku terdiam sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung. Ada sesuatu yang terasa aneh. Untuk pertama kalinya ia tidak memerintah dengan nada percaya diri. Ia meminta dengan nada putus asa. "Aku tidak sedang memperbaiki apapun," jawabku pelan. Hening, seolah ia tidak langsung mengerti maksudku. Lalu suaranya kembali. Kali ini lebih tinggi, lebih penuh tekanan. "Maksud kamu apa? Ini penting. Semua orang di sini nunggu. Pembayaran belum selesai. Kamu tahu ini acara apa?" Aku tersenyum tipis, meskipun ia tidak bisa melihatnya. "Tahu," kataku singkat. "Pesta yang kamu buat dengan uangku." Di seberang sana tidak ada jawaban, hanya suara nafas yang terdengar berat. Seolah kata-kataku baru saja menghantam sesuatu yang selama ini ia coba sembunyikan. "Kamu jangan bercanda sekarang," katanya akhirnya. Tapi nadanya tidak lagi sekuat tadi. Ada celah, ada ketakutan yang mulai terlihat jelas. "Aku tidak bercanda," jawabku. Suaraku tetap tenang, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Aku hanya mengambil kembali kendali atas apa yang memang milikku. Tiba-tiba suara lain terdengar di latar belakang. Mertua, nadanya keras, penuh emosi, menuntut penjelasan. Suamiku tampak mencoba menjelaskan, tapi ia sendiri tidak punya jawaban yang bisa menenangkan situasi. "Cepat aktifkan lagi, ini memalukan." Suara mertua terdengar jelas kini, bahkan hampir berteriak. Aku memejamkan mata sejenak lalu membukanya kembali. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keinginan untuk menyenangkan mereka. "Memalukan?" ulangku pelan. Yang memalukan itu bukan aku. Hening kembali menyelimuti percakapan itu. Aku bisa membayangkan wajah mereka sekarang. Panik, bingung, terpojok. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak berada di posisi itu. Aku harap kalian menikmati pesta kalian, karena setelah ini semuanya akan berbeda. Tanpa menunggu jawaban, aku mengakhiri panggilan itu. Layar kembali gelap, ruangan kembali sunyi. Namun kali ini, keheningan itu tidak lagi terasa menyakitkan, melainkan membebaskan. Di lokasi pesta, kekacauan yang awalnya hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi situasi yang sulit dikendalikan. Para tamu mulai saling bertanya dengan suara yang tak lagi pelan. Beberapa dari mereka bahkan berdiri, mencoba mencari kejelasan. Musik yang masih diputar, kini terasa tidak pada tempatnya, seolah berusaha menutupi kenyataan yang semakin jelas terlihat. Vendor catering mulai menghentikan layanan secara perlahan. Hidangan yang seharusnya terus disajikan, kini terhenti di tengah jalan. Pelayan-pelayan terlihat bingung, saling menatap tanpa tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, tim dekorasi mulai berbisik dengan nada tegang. Mereka belum menerima pelunasan.
Di tengah semua itu, suamiku berdiri dengan wajah yang kini benar-benar pucat. Ponselnya tak lepas dari tangan, mencoba menghubungi berbagai pihak, mencoba mencari solusi yang tak kunjung muncul. Setiap kali ia mencoba melakukan transaksi, hasilnya tetap sama, ditolak. Seolah semua pintu yang biasa terbuka untuknya, kini tertutup rapat. Perempuan di sampingnya mulai berubah sikapnya. Jika sebelumnya ia tampak bangga dan penuh percaya diri, kini wajahnya penuh kecemasan. Ia berbisik cepat kepada suamiku, nadanya tak lagi manja, melainkan penuh tuntutan. Ia mulai menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati malam ini tidak sekuat yang ia kira. Mertua yang sebelumnya tampak paling tenang, kini justru menjadi yang paling vokal. Suaranya mendinggi, mencoba mengatur keadaan, mencoba menyelamatkan situasi yang semakin memalukan. Namun semakin ia berbicara, semakin jelas bahwa ia juga tidak memiliki kendali apapun. "Ini tidak boleh terjadi, cepat selesaikan," katanya dengan nada panik. Namun tidak ada yang bisa diselesaikan, karena sumber dari semua masalah itu bukan di tempat itu. Satu persatu, tamu mulai meninggalkan ruangan. Beberapa dengan ekspresi kecewa, beberapa dengan tatapan penuh pertanyaan. Bahkan ada yang mulai berbisik sinis, menyebarkan spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pesta mewah itu runtuh di depan mata semua orang. Lampu masih menyala, dekorasi masih berdiri megah. Tapi maknanya telah hilang. Yang tersisa hanyalah rasa malu, kebingungan, dan kepanikan yang tak bisa disembunyikan lagi. Suamiku akhirnya terdiam. Ia berdiri di tengah ruangan yang perlahan kosong, nafasnya berat, pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali sepenuhnya. Dan semua itu terjadi dalam satu malam. Di rumah, aku berdiri di dekat jendela, memandang keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Malam masih sama, tenang, sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam diriku, segalanya telah berubah. Ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan, melainkan pesan bertubi-tubi. Dari suamiku, dari mertua, bahkan dari nomor yang tidak kukenal. Mungkin dari pihak vendor atau orang-orang yang panik mencari solusi. Aku tidak membukanya. Untuk pertama kalinya, aku memilih untuk tidak merespons. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku akhirnya mengerti, tidak semua hal harus aku selesaikan. Tidak semua kekacauan adalah tanggung jawabku. Aku berjalan perlahan kembali ke meja, menatap laptop yang masih menyala. Dashboard keuangan itu masih terbuka, menampilkan kondisi terbaru yang kini sepenuhnya berada dalam kendaliku. Tidak ada lagi transaksi yang berjalan tanpa sepengetahuanku. Tidak ada lagi celah yang bisa dimanfaatkan diam-diam. Aku duduk, menghela napas panjang. Yang hilang malam ini bukan hanya uang. Yang hilang adalah ilusi. Ilusi tentang pernikahan yang selama ini kupaksakan untuk terlihat baik-baik saja. Ilusi tentang keluarga yang ternyata tidak pernah benar-benar menerimaku. Dan yang paling penting, ilusi bahwa aku harus terus bertahan, meski terus disakiti. Aku menatap tanganku sendiri. Tangan yang selama ini bekerja keras, mengatur, menjaga, dan memberi. Tangan yang kini akhirnya memilih untuk berhenti dan melindungi dirinya sendiri. Air mata jatuh lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan air mata kesedihan yang menghancurkan, melainkan air mata pelepasan. Aku berdiri, berjalan menuju cermin, menatap diriku sendiri yang terlihat lelah, tapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Ada sesuatu dalam tatapanku yang berubah. Tidak lagi penuh keraguan, tidak lagi mencari pengakuan. Aku tersenyum kecil. Mungkin setelah ini akan ada banyak hal yang harus aku hadapi. Pertanyaan, konflik, bahkan mungkin perpisahan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Karena aku tahu satu hal dengan pasti. Aku sudah mengambil kembali kendaliku.
Dan kali ini, aku tidak akan memberikannya lagi kepada siapapun. Malam itu bukan akhir dari segalanya. Justru, awal dari hidup baru yang akhirnya kupilih untuk diriku sendiri.